Halo, selamat datang. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang jujur aja cukup mengganjal. Ada dua tragedi besar di Indonesia, puluhan nyawa melayang, tapi kok penanganannya terasa beda banget ya? Nah, ini yang mau kita bongkar. Oke, kita langsung aja ya. Coba lihat ini. Di satu sisi ada kasus kebakaran kantor Teradron yang menewaskan 22 orang. Kurang dari 48 jam, tersangkanya udah ada. Di sisi lain ada tragedi runtuhnya sekolah Al-Khozini, korbannya 63 siswa. Udah lewat 2 bulan, hasilnya zong. Belum ada satupun nama tersangka. Gimana bisa seberbeda ini? Nah, biar kita ngerti kenapa bisa beda jauh gini, yuk kita bedah satu persatu kasusnya. Kita mulai dari yang penanganannya serba cepat. Oke, kita mulai dari kasus pertama ya, kebakaran Teradron. Di sini nih, proses hukumnya ngebut banget. Coba deh bayangin, lagi jam makan siang di sebuah gedung perkantoran yang sibuk di Jakarta. Tiba-tiba, api. Gedung terbakar dan banyak karyawan yang kejebak di dalam nggak bisa keluar. Bener-bener tragedi di siang bolong. Dan dampaknya sangat fatal. 22 nyawa melayang. Angka sebesar ini aja udah nunjukin betapa seriusnya kejadian ini. Nah, ini nih yang luar biasa. Lihat deh lini masanya. Hari pertama, kebakaran. Besoknya, saksi langsung diperiksa. Lusa, nggak sampai 48 jam, boom! Dirut perusahaannya langsung ditetapkan jadi tersangka. Cepat, tegas, dan to the point kan? Oke, sekarang kita bandingin sama kasus yang kedua, tragedi di Pondok Pesantren Al-Khozini. Siap-siap, karena ini bedanya 180 derajat. Kejadiannya sih beberapa bulan sebelumnya. Gedung sekolah 3 lantai, tiba-tiba aja ambruk. Dan yang bikin makin miris, ini terjadi pas para santri lagi sholat, momen di mana mereka seharusnya paling aman. Skala tragedi ini jauh lebih besar. 63 anak meninggal dunia tertimbun runtuhan. Itu hampir 3 kali lipat korban di Teradron loh. Dan lini masa ini nunjukin banget perbedaannya. September, gedung ambruk. Oktober, statusnya baru naik jadi penyidikan. November, jawabannya klasik, masih dalam proses. Sampai Desember, udah lebih dari 2 bulan. Hasilnya apa? Nol besar, nggak ada tersangka sama sekali. Sekarang, biar lebih jelas lagi, kita sandingkan kedua kasus ini. Biar kelihatan banget betapa tajam kontrasnya. Grafik ini sih nggak perlu banyak penjelasan ya, jelas banget. Kasus yang korbannya 3 kali lebih banyak Al-Khozini, justru penanganannya kayak siput. Ini adalah visual dari pertanyaan besar kita dari awal. Tabel ini ngerangkum semuanya. Korban, Al-Khozini jauh lebih banyak. Waktu penetapan tersangka, Teradron kilat, Al-Khozini berbulan-bulan. Nah, coba lihat bagian hukumnya. Pasal yang dipakai itu mirip-mirip, soal kelalaian yang menyebabkan kematian. Artinya, dasar hukumnya sama-sama kuat. Lantas, apa dong yang bikin beda? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kenapa keadilan rasanya bisa beda gini? Yuk kita coba cari tahu alasannya. Dan ini tuh bukan cuma analisis kita aja loh, masyarakat juga ngerasain hal yang sama. Komentar-komentar seperti ini rame banget di media sosial. Artinya, banyak orang yang merasa ada yang aneh, ada yang nggak beres di sini. Oke, jadi ada 2 versi cerita. Versi resmi dari polisi katanya kasus ini rumit, butuh analisis forensik, jadi harus super hati-hati. Tapi, di sisi lain ada persepsi publik yang kuat banget, yang bilang ini standar ganda. Mungkin karena ya yang diselidiki ini institusi keagamaan yang punya nama besar. Dan ini bukan masalah sepele, persepsi soal standar ganda ini kalau dibiarkan bisa menggerogoti salah satu prinsip paling fundamental negara kita. Ini dia dasarnya. Ada di hukum tertinggi kita, UUD 1945. Di situ jelas banget tertulis, semua warga negara itu kedudukannya sama di mata hukum, tanpa terkecuali. Titik. Intinya apa sih? Gampangnya gini. Prinsip equality before the law itu artinya hukum nggak boleh pandang bulu. Nggak boleh tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, atau tajam ke satu pihak tapi tumpul ke pihak lain. Hukum harus adil dan sama rata buat semua orang. Kita sampai di bagian akhir. Setelah melihat semua ini, integritas hukum kita jadi dipertanyakan, kan? Terus, solusinya gimana? Nah, ada beberapa langkah kunci yang bisa dilakukan buat mengembalikan kepercayaan. Pertama, transparansi. Buka-bukaan aja sama publik, apa kemajuannya, apa kendalanya. Kedua, jangan ditunda-tunda. Tetapkan tersangka kalau bukti awal udah cukup. Ketiga, konsisten. Terapkan hukum yang sama untuk semua kasus. Dan terakhir, libatkan pengawasan dari luar, biar prosesnya lebih akuntabel. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini buat kita renungkan bersama. Kalau hukum bisa beda tergantung siapa yang kena kasus, apa itu masih bisa kita sebut keadilan?
Coba deh kita pikirin baik-baik.